Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Sehat selalu, jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Kita akan melakukan pembahasan kisi-kisi penilaian akhir tahun atau PAT. Yang pertama adalah membandingkan kurva penawaran dan kurva permintaan. Kurva permintaan berasal dari sudut pembeli. Kita lihat gambar kurva berikut. Pada harga 1.000, jumlah barang yang diminta adalah 10. Pada harga 5.000, jumlah barang yang diminta adalah 2. Ini sesuai dengan hukum permintaan, yaitu jika harga suatu barang semakin tinggi, jumlah barang yang diminta semakin rendah. Sebaliknya, jika harga suatu barang semakin rendah, jumlah barang yang diminta semakin banyak. Yang kedua, kita lihat kurva penawaran. Kurva penawaran adalah dari sudut penjual. Nah, pada harga 4.500 beras dalam liter, jumlah barang yang ditawarkan adalah 35 beras dalam liter. Kemudian pada harga 11.000, jumlah barang yang ditawarkan adalah 60 liter. Sehingga dalam hukum penawaran, semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu macam-macam permintaan. Permintaan ada menurut daya beli dan ada menurut subjek. Menurut daya beli terdiri dari 3. A. Permintaan efektif, yaitu permintaan yang memiliki daya beli dan melakukan pembelian. B. Permintaan potensial, yaitu permintaan yang memiliki daya beli tetapi belum melakukan pembelian. C. Permintaan efektif, yaitu permintaan yang tidak memiliki daya beli. Permintaan menurut subjek terdiri dari 2. A. Permintaan individu, yaitu permintaan yang dilakukan seorang diri. B. Permintaan pasar atau kelompok, yaitu permintaan yang dilakukan sekelompok orang. Berikutnya, praaksara. Praaksara berasal dari kata pra, artinya sebelum, dan aksara artinya tulisan. Jadi, praaksara adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Berikutnya, pola kehidupan masa praaksara terbagi 3. A. Masa berburu dan meramu. B. Masa bercocok tanam. C. Masa perundagian. Ciri-cirinya, masa berburu dan meramu, hidup berpindah-pindah, mengumpulkan makanan, alatnya terbuat dari batu yang masih kasar. Kita lihat bercocok tanam pada tabel. Yang pertama, hidupnya menetap. Yang kedua, menghasilkan makanan. Yang ketiga, alatnya terbuat dari batu yang sudah mulai halus. Kita lihat yang ketiga, perundagian. Ciri-cirinya, yang pertama, hidup teratur. Yang kedua, adanya pembagian kerja yang teratur. Yang ketiga, mengenal sistem kepercayaan dan pertukangan dari besi dan logam. Berikutnya, teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia ada 4. 1. Teori Brahmana, yaitu teori yang menyebutkan bahwa proses masuknya agama Hindu-Buddha dibawa oleh kaum pendeta. B. Teori Kesatria, yaitu teori yang menyebutkan bahwa proses masuknya agama Hindu-Buddha dibawa oleh kaum prajurit. C. Teori Waisa, yaitu teori yang menyebutkan bahwa proses masuknya agama Hindu-Buddha dibawa oleh kaum pedagang. D. Teori arus balik, yaitu teori yang menyebutkan peran aktif orang-orang Indonesia yang mengembangkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, anak-anak ibu sekalian, demikianlah penjelasan materi hari ini.
Di sini ada diberikan soal nomor 1 sampai 8. Kerjakan dengan baik, silahkan diulangi pelajarannya dan persiapkan diri untuk mengikuti penilaian akhir tahun. Oke anak-anak ibu semuanya, semoga kita dapat belajar kembali di sekolah yang kita cintai bersama guru-guru dan teman-teman. Dah.